Halo guys, jadi di video kali ini kita mau tanya-tanya nih ke teman-teman semua pengalaman KP mereka. Khususnya di bidang QA. Gue coba jelasin sedikit dulu nih sebelumnya tentang QA dan QC. Kira-kira udah pada tahu belum apa itu QA dan QC? Udah sih. Bukan sepintas. Udah tahu secara umum sih. Ya, gue coba jelasin dikit lagi aja kali ya. Jadi, kalau di QA itu, dia lebih kayak mencari cara yang paling efektif buat menghindari cacat di produknya. Tapi kalau QC itu lebih gimana sih cara dia mendeteksi kecacatan produk, terus nanti dicari cara perbaikannya biar kualitas produknya jadi lebih baik. Intinya kalau quality assurance itu dia lebih berfokus di pencegahan cacat, tapi kalau quality control itu fokusnya itu lebih ke identifikasi dan menemukan cacat. Tujuan mereka itu sebenarnya sama, QA dan QC itu kurang lebih tujuannya sama lah. Kayak menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, menghindari pemborosan, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan kepuasan pada pelanggan, mengurangi pekerjaan ulang yang merugikan perusahaan dalam segi finansial maupun waktu, dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, di QA dan QC ini juga ada nih yang namanya CP/CPK. Jadi CP/CPK itu apa sih? CP itu indeks kemampuan buat menilai lebar penyebaran proses terhadap lebar spesifikasi. Jadi lebar spesifikasinya dibagi dengan lebar variasi proses. Penyebaran sebenarnya itu 6 kali standar deviasi estimasi. Sedangkan CPK itu kemampuan yang memperhatikan posisi atau secara sederhananya didefinisikan sebagai posisi variasi terhadap spek yang terdekat dibagi dengan setengah lebar variasi. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau sharing nggak nih pengalamannya? Coba deh, siapa ya? Coba dari Elisa deh. Elisa coba gimana nih? Sharing dong coba pengalamannya. Oke, jadi buat di tempat KP gue itu ada data acquisition. Kalian udah pernah dengar belum data acquisition itu apa sebelumnya? Belum pernah. Oke, jadi gue kasih tahu ya sekarang. Jadi data acquisition itu biasanya di bahasa Indonesia kan akuisisi data. Nah itu dia tuh proses pengambilan sampel sinyal dengan mengukur kondisi fisik dunia nyata dan ubah sampel jadi data digital. Daripada kalian susah, gue kasih contohnya langsung ya. Jadi misalnya kayak ini nih, pulpen. Nah jadi nanti dia dimasukin ke 3 komponen. Jadi yang pertama itu disensor. Biasa kan kalau kita ngelihat gini bentuk fisiknya kita tulis warnanya emas, terus habis itu ukurannya misalnya panjangnya sekian, lebarnya sekian. Nah kalau dia ini langsung disensor dan dia langsung terinput datanya. Terus habis itu datanya ini diolah ke DAQ device. Nah itu dia jadi ngubah data yang analog itu yang udah dari sensor ke data digital. Nah komputer ini dia cuma buat tampilin data yang udah ada dan juga buat nyimpan datanya. Nah, ini kan dia pakai pemrograman. Biasanya bahasa pemrogramannya itu ada Basic, Fortran, terus Java, terus Pascal juga yang biasanya yang sering kita pelajarin gitu loh. Jadi kalian udah paham belum nih data acquisition? Kalian bisa coba juga. Oh, ngerti. Gue bisa tuh bahasa pemrograman yang basic tuh. Boleh Iya tuh ntar gue dulu kita belajar. keren juga. Boleh lah dicoba. Nah, mirip-mirip kayak Elisa, punya gue juga berkaitan tentang data. Cuman gue tuh lebih ke arah gimana cara pengambilan datanya. Jadi pengambilan data QC itu dimulai dari si orang QC-nya, dia menggunakan device atau tool untuk melakukan inspeksi. Jadi device atau tool ini digunakan untuk membantu si petugas untuk melakukan inspeksinya. Nah, ini tuh berbeda-beda sesuai sama produksi kita. Contohnya kayak misalnya obat, ya inspeksinya itu dilakukan dengan menggunakan timbangan untuk mengetahui ukuran serta dosisnya sudah pas atau belum. Atau misalnya di produksi metal fitting menggunakan alat berupa kayak meteran, jangka sorong atau milimeter skrup, sehingga produksinya itu sesuai sama standar dimensinya. Nah, kalau yang lain ada nggak? Gimana gitu? Di tempat gue itu kualitas itu pakai sistem audit.
Jadi salah satu toolsnya itu check sheet. Jadi caranya itu buat list pertanyaan dulu yang akan dicek itu apa. Terus cek lapangan untuk observasi dan tanya-tanya ke orang lapangan. Lalu apa yang didapat diisi dengan di checklist. Terus diolah datanya jadi laporan audit. Terus di list apa saja yang harus diperbaikin dan dikasih tahu ke lapangan setelah berapa lama. Dia follow up apakah yang mau diperbaiki itu udah dilakukan apa belum. Oh iya, dulu gue juga pernah tuh ke pabrik botol kaca. Di situ tuh ada yang namanya inspeksi. Dan inspeksi di sana itu ya semuanya udah serba otomatis. Jadi cara inspeksinya tuh pakai sebuah kamera yang gunanya buat melihat botol-botol yang lagi jalan di atas konveyor. Kameranya itu punya algoritma yang bisa ngecek apakah botol tersebut tuh udah sesuai spesifikasi atau belum. Kalau misalnya ada botol yang tidak sesuai spesifikasi atau cacat, nah dia bakal dipisahin tuh dari botol yang udah baik. Nah, pemisahan botol cacat itu supaya botol cacat itu nggak akan sampai ke tangan konsumen. Nah, punya gue mirip banget tuh yang punya Vinson. Nah, tapi di tempat kafe gue tuh pakai sistemnya weighing. Nah, sistem weighing-nya itu tuh biasa kan dia tuh ngukur dari produk beratnya, kayak bahan yang diukur juga sesuai dengan standarisasi dari pabrik mereka. Nah, pas banget kafe gue kan itu tentang sol. Nah, jadi mereka tuh ada pakai weighing. Nah, pas pembuatannya itu tuh bisa jadi keberatan atau keringanan. Kayak kalau keberatan kan nanti kita bisa merasa kayak berat gitu loh. Jadi kita konsumen kalau pakai sol gitu kurang nyaman kalau misalnya pakai yang tebel. Nah, kalau kekurangan kan robek, bolong. Nah, robek, bolong kan juga merugikan pihak perusahaan. Kayak nanti mereka harus kalau mau benerin makan biaya, terus makan waktu juga. Jadi merugikan tuh. Nah, makanya kayak di tempat kafe gue sih pakai weighing gitu biar bisa ada standarisasi, gak bikin mereka rugi. Keren kan punya gue? Keren banget. Keren. Tapi sayangnya nih, kayaknya nih ya, punya gue lebih keren karena punya gue itu berhubungannya sama mesin nih. Nah, di pabrik gue ini kalau misalnya ada bocor atau mesinnya rusak tuh ada alarmnya gitu, nanti bisa bunyi atau enggak ada lampunya. Jadi biar operator mesinnya tuh tahu terus bisa pergi untuk benerin mesinnya biar gak ada output yang cacat. Nah, contoh lain nih, misalnya kalau ada solder mesin, terus suhu timahnya menurun nih, nggak sesuai. Nah, itu juga bisa bunyi atau ada lampu, nanti operatornya bisa sesuaiin lagi gitu. Nah, ini tuh namanya monitoring and alarm system. Nah, monitoring and alarm system ini tuh berguna banget buat meningkatkan penggunaan dari mesin itu dan juga bisa mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kayak misalnya kalau misalnya ada kebakaran ya gak jadi kebakaran karena mesinnya udah diperbaiki gitu. Nah, kalaupun amit-amit nih udah terlanjur kejadian karena monitoring and alarm system ini jadinya bisa kedeteksi lebih cepat dan gak nunggu kerusakan yang lebih parah lagi. Nah, kira-kira kalau gue jelasin ini pada paham nggak? Kurang paham. Belum. Kita butuh contoh-contohnya gitu biar Contoh yang kehidupan sehari-hari gitu, yang sering gue lihat gitu. Oh, oke. Gue tahu kalau kayak gitu. Nah, mungkin kalau kehidupan sehari-hari kita sering lihat ini nih, smoke detector yang biasa ada di langit-langit ruangan gitu, biasanya sih warna putih. Nah, dia tuh bisa deteksiin asap, terus nanti dikasih signal ke alat lain untuk mencegah kebakaran atau mencegah apinya semakin besar gitu. Nah, smoke detector ini nggak cuma dipakai di pabrik, dia tuh juga bisa ditemui di tempat lain kayak misalnya mall sama hotel. Pasti kalian sering lihat sih. Paham nggak? Paham. keren juga ya. Paham. Canggih banget berarti. Iya kan, canggih kan, keren kan. Ini kayak kalau gue lihat-lihat kayak udah semua ya sharing, atau ada yang belum ya? Ya, ada yang belum deh. Siapa ya? Patrick. Oh, itu Nih, Patrick. gue belum sharing nih. Oh, ya ada Patrick. Tadi kan Filian nih udah jelasin tentang monitoring dan alarm system nih. Nah, gue mau jelasin nih ada yang lebih keren dari itu, interlock system. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak nih interlock system itu apa? Kunci. Nggak tahu. Kita kunci. Satu. Ya udah, gue jelasin ya. Nih, jadi kalau pengalaman gue di tempat kafe itu, sistem pabriknya itu udah pakai interlock system gitu. Jadi misalnya nih, pada suatu mesin, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kayak maka sistemnya itu langsung ngedeteksi gitu, dan langsung matiin mesin tersebut. Dan proses-proses yang berhubungan sama mesin itu juga bakal dihentiin nih. Contohnya,
kalau misalnya ada trip di generator pembangkit uap, nah urutan pengamanan interlocknya itu bakal matiin burner, terus matiin turbin uap, matiin pompa air ke boiler, dan nonaktifin sistem lainnya supaya kecelakaan dan kerugian fatal itu bisa terhindari. Dan itu semua otomatis. Kalau tadi kan monitoring alarm sistem itu kan cuman alarm terus operatornya datang kan. Kalau ini semua otomatis guys, keren kan? Berarti ini kayak pengembangan dari monitoring alarm sistem ya? Iya, bisa dimasukin gitulah pengembangannya gitu. Keren juga. Keren. Keren ya. Gila, keren banget sih pengalamannya ya. Makasih banget nih semuanya udah mau sharing nih satu-satu, pengalamannya juga beda-beda. Jadi kita bisa lebih ngerti nih kalau QC sama QA itu kira-kira penerapannya nanti di dunia kerja tuh kayak apa kan. Semoga apa yang di-sharing kita satu sama lain hari ini tuh bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kayaknya segitu dulu sih sharing-sharingnya. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau nambahin? Aku mau nambahin. Apa tuh? Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Thank you.